Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang subuh. Kita bertemu kembali di pagi ini 7 Juni 2020, tepatnya pukul 4.30 menjelang subuh. Karena di Pekanbaru subuh kita adalah pukul 4.49 atau pukul 4.50 sekian. Kita masih sempat berbagi cerita, berbagi kisah, karena saya mau membuat tausiah tentang agama. Memang saya masih minim, saya belum terlalu mendalami tentang ilmu agama. Saya berharap dengan berbagi cerita ini kita saling berbagi kisah, terutama cerita ini untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, untuk anak turunan saya. Tapi kalau saudara-saudara, sahabat semua ingin mengambil ataupun mengambil hikmahnya, ambil yang dari sisi positif dan sisi baiknya. Yang negatifnya saya rasa nggak perlu kita ini. Baiklah saudara-saudara semuanya, kita cerita ringan aja lah, cerita ringan di pagi subuh ini ya. Cerita ringan mengenai masa lalu kita, masa lalu saya, meneruskan cerita-cerita yang kemarin subuh. Memang manusia ini semuanya masa lalunya mungkin berbeda-beda. Mungkin masa kecilnya ada yang manis, bahagia, ada yang masa kecilnya pahit, terus kurang kebahagiaannya di waktu masa kecilnya. Tapi semua itu tidak menjadi halangan. Karena apa? Karena kalau kita syukuri, maka itu bagian daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena dengan adanya kisah-kisah seperti itu akan menjadikan manusia itu sendiri atau diri kita sendiri menjadi lebih baik. Terutama lebih baik dalam artian adalah untuk lebih baik menata diri kita sendiri. Kenapa? Karena semua kesusahan yang pernah kita alami di masa lampau itu adalah suatu ujian ataupun suatu gemblengan buat kita ini. Mungkin semua tidak pernah ataupun semua mungkin belum tahu masa lalu saya. Saya kemarin malam sudah menceritakan yang di episode sebelumnya adalah tentang lahir, keadaan saya sampai beranjak dewasa. Saya ulas lagi bahwa saya memang dari kalangan orang yang tidak mampu, hidup di desa yang ataupun di transmigrasi yang begitu sangat terpencil saat itu, sangat jauh dari keramaian, dan saya mencoba untuk belajar hidup di kota pada saat itu, karena keadaan di lingkungan keluarga saya adalah memang tidak memungkinkan saya harus hidup di desa pada saat itu. Di satu sisi lain saya korban dari broken home memang. Di sisi lain lagi bahwa saya sudah tidak nyaman tinggal di desa karena selalu setiap hari kita mendapat pressing ataupun mendapat macam bahasa sekarang itu siksaan dari orang tua tiri itu loh. Maka saya beranikan diri ataupun untuk nekat, intinya itu pergi ke kota. Pada saat itu memang sungguh-sungguh berat sebenarnya saya meninggalkan kedua adik saya perempuan
yang masih kecil-kecil. Tapi kalau saya tidak pergi, saya mau jadi apa di kampung? Setiap hari dan mendapat siksaan, dapat penganiayaan dari orang tua. Akhirnya saya putuskan untuk pergi ke kota. Dan sekolah saya terbengkalai pada saat itu. Terjadilah saya hijrah ke kota. Sampai di kota pun saya perjalanannya tidak sangatlah mulus saya. Pada saat itu saya ikut tetangga saya untuk menjadi kuli bangunan atau kerja bangunan. Setelah bekerja bangunan terus sampai berjalannya waktu, pada saat itu proyek pun selesai. Proyek selesai, itulah saya mulai bingung. Saya mau pulang tidak mungkin, mau terus di situ di mana saya tinggal. Sementara teman-teman kita yang dari kampung semuanya udah bisa pulang semua. Disitulah mulai saya bingung, harus seperti apa saya ini, apa harus yang saya lakukan ini. Waktu terus berjalan, hari terus berganti, bahkan bulan pun telah berganti. Pada akhirnya saya terjerumus saya di dunia hitam saya pada saat itu. Memang pilu rasanya, ya Allah. Hidup saya sudah mulai tidak menentu. Sudah jauh dari orang tua, jauh dari pendidikan, hidup di kalangan yang sangat keras, lingkungan yang sangat keras. Masya Allah, sungguh sangat berat apa yang saya jalani pada saat itu. Tapi memang harus kita jalanin. Maka dari itu saya bertemulah dengan seseorang yang pada saat itu orang itu adalah pimpinan daripada anak-anak gelandangan di situ, di kota Palembang, tepatnya di dekat Ampera. Maka saya ikutlah dengan mereka. Sungguh sangat-sangat pahit apa yang saya alami pada saat itu. Tapi saya harus bertahan hidup, memang bertahan hidup, terus bertahan hidup dan harus semangat. Saya punya cita-cita pada saat itu adalah cita-cita saya ingin sukses, ingin bisa lebih baik. Sehingga saat saya pulang kampung, saya dihargain, saya diseganin di kampung. Bahkan orang tua saya pun segan, takut sama saya. Itulah tujuan hidup saya pada saat itu. Waktu terus berganti, hari terus berlalu, bulan pun terus berlalu, tahun pun begitu. Memang saya tidak lama saya hidup di kalangan dunia hitam pada saat itu. Tapi bagi saya, walaupun waktu yang sangat singkat itu, tetap menjadi catatan yang terpanjang bagi hidup saya saat itu. Mulailah saya berpikir untuk menata hidup yang lebih baik. Maka pada saat itu saya bertemu dengan seseorang yang menganggap saya adalah saudara kandung pada saat itu. Banyak sebenarnya yang udah menganggap saya saudara kandung. Akhirnya saya tinggal di tempat beliau, tepatnya di kebun bunga. Terus saya pun akhirnya saya kembali lagi bekerja sebagai kuli bangunan. Namun pun itu tidak berjalan dengan mulus. Ternyata saya harus berhijrah, merantau ke sana kemari. Tapi merantau saya memang di seputaran masih di Sumatera Selatan pada saat itu. Tapi alhamdulillah nasib saya pada saat itu saya selalu mendapatkan orang tua angkat yang begitu baik-baik kepada saya. Pergilah saya merantau ke Lahat. Di situ saya juga mendapatkan orang tua angkat begitu baik. Bahkan sampai saya dipekerjakan di kantor Telkom. Namun karena terima kasihan saya pada saat itu,
saya akhirnya berhenti, pergi ke Bengkulu, merantau ke Lampung, merantau ke Pulau Bangka bahkan. Alhamdulillah pada saat itu saya mulai menata hidup saya. Pada saat itu saya juga mempunyai orang tua ataupun abang angkat pada saat itu, yaitu di Kertapati. Alhamdulillah walaupun di lingkungan yang sangat keras, tapi beliau mendidik kami, mendidik saya dengan cara didikan yang begitu baik. Akhirnya saya pun merantau ke sana kemari, akhirnya saya merantaulah di Pulau Bangka. Di saat di Pulau Bangka inilah saya merantau mencari nafkah di situ untuk menjalani hidup yang lebih baik dan mencapai tujuan saya di Pulau Bangka. Hari telah berganti, tak bulan pun telah berlalu. Namun perjalanan saya di Pulau Bangka atau perantauan saya di Pulau Bangka sebenarnya dalam waktu itu sangatlah menyenangkan untuk mencari nafkah bagi saya. Namun karena keadaan faktor lingkungan, akhirnya saya pun terjerumus juga di Pulau Bangka pada saat itu. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4:45, waktu subuh sudah mulai, azan pun sudah mulai terdengar. Maka saya akhiri sampai sini dulu. Insya Allah nanti ataupun esok hari kita sambung kembali kisah cerita, berbagi pengalaman, mungkin pengalaman baik, pengalaman yang manis maupun pengalaman yang pahit. Saya rasa manusia itu pasti ada pengalaman yang manis maupun pengalaman yang pahit, karena hidup ini memang harus ada pahit dan juga harus ada manis dalam hidup. Tapi intinya kuncinya kita harus memang optimis, semangat menghadapi hidup. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Saya akhiri sampai sini dulu. Sampai berjumpa esok hari, saudara-saudaraku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.